Oke, selamat pagi. Pertemuan di akhir pelatihan kali ini adalah menangani pekerjaan skur katup. Nah, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan antara demikian, ya. Tenaga motor diperlukan beberapa hal, antara lain pembakaran harus sempurna. Ya. Pembakaran sempurna itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, campuran bahan bakar dan bahan pembakar, yaitu bensin dengan udara, tepat, yang berperan atau fungsi dari karburator di sini. Yang kedua adalah penyalaan, ditentukan bagaimana loncatan api pada busi, ya. Kemudian kaitan dengan bobin atau koil CDI, sedangkan motor yang model lama konvensional kaitannya dengan platina. Berikutnya terkait penyalaan adalah ketepatan penyalaan, yaitu berapa derajat sebelum TMA, derajat tengkol, ya, itu menentukan juga. Yang ketiga adalah kompresi tinggi. Nah, kompresi tinggi ini dipengaruhi oleh satu, tidak ada kebocoran pada bagian perpak, yaitu tutup silinder dengan silindernya. Kemudian lubang businya, di sana juga ada perapatnya, gasketnya. Kemudian dinding silinder, apakah oval, aus, tergores, bisa juga menyebabkan kebocoran. Kemudian berikutnya, bagaimana kondisi ring kompresinya? Apakah celah atau gapnya itu sebaris antara ring satu dan kedua, atau memang sudah lemah? Ya. Kemudian berikutnya katup dan dudukan katupnya, atau valve dan setting valve-nya rapat tidak. Ya. Sebelum menentukan atau memastikan kebocoran pada katup, kita bisa deteksi. Jikalau terjadi kompresi lemah, tentu idealnya menggunakan kompresi tester. Tetapi bagaimana kalau kita buka bengkel kecil, harus alatnya ideal. Bisa dengan cara menyumbat pada bagian lubang busi dengan ibu jari atau kelingking di starter, kemudian atau di selah. Nah, kalau dari situ terjadi lemah atau kompresi lemah, kita belum bisa menulis kerusakan pada dudukan katup dan katupnya. Bisa juga di dinding silinder dan ring shakernya. Nah, hal ini bisa dideteksi, ditetesi atau cototi pelumas. Kemudian digerak-gerakkan lagi di selah atau di starter, cek lagi dengan ibu jari atau celingking. Kalau terjadi kenaikan kompresi, berarti kerusakan pada antara dinding silinder dan ring shakernya. Tentu kita harus bongkar. Kalau ternyata dinding silinder masih mulus bagus, kita lihat apakah tadi yang kita kata di atas gap katupnya itu sebaris. Ya, itu. Tapi ternyata tidak, berarti ring shakernya sudah perlu diganti. Bila mana memang dinding silinder masih bagus. Tetapi kalau dalam hal itu sudah dikasih oli tetap tidak ada penaikan kompresi, kita baru memastikan itu kerusakan di katup. Mengapa katup bisa bocor? Ya, kita tahu katup itu ada dua, yang satu dinamakan katup gas baru dan yang satu katup buang. Tentu saudara bisa tahu dengan identifikasi pakai visual, pakai mata. Yang kecil tebal hitam ini katup buang, yang masih putih bersih katup masuk, karena kaitannya gas baru. Nah, disinilah penyebabnya seringkali kerusakan pada dinding ini. Tapi kita belum yakin juga, setelah dibersihkan ternyata ini hanya ganjel, kerak itu sudah bocor. Tapi sama-sama sudah
sudah dibongkar, sudah bersihkan ya disukur saja. Cuma nyukurnya tidak terlalu lama. Yang penting terjadi tidak lagi terjadi kebocoran. Apa alat yang kita gunakan? Bisa gunakan dengan cara lama. Dulu ada alat syukur, tapi sekarang sudah ada, dicari dalam perdagangan sudah tidak ada. Ya, ini bisa kita cara seperti ini. Cari kering selang karet atau plastik, kemudian isinya dikasih dry, bisa digerakkan, akhirnya akan menggesek pada dudukan atau setting katupnya. Ini langkah pertama. Langkah kedua pun ini bisa digunakan sama, katupnya dimasukkan di atas sini. Langkah yang ideal sekarang tentu masing-masing bengkel sudah punya alat ini, gunakan bor. Cuma di sini hati-hati, jangan terlalu berani mutar tinggi, kemudian posisi katupnya miring, justru nanti jadi parah. Tidak rapat, tapi malah untuk membalikan agak sulit. Sehingga ini perlu perasaan, gunakan feeling, ya. Diputarnya tidak salah terlalu lama. Ya, maaf ini, karena tidak ada di sana sehingga habis-habis. Ya, cukup diputar, ya. Pelan-pelan aja. Ya. Kemudian apa yang digunakan untuk ngelamak antara setting dengan katup ini? Ada namanya paste grinding paste grindo, tapi berbentuk halus serbuk dan ada grisnya. Di sini mereknya bermacam-macam sama. Pasti setiap grinding paste ini ada yang halus, ada yang kasar. Ya, bisa saudara rasakan. Pertama kali kita gunakan yang kasar, ya, yang kasar. Ini dileleti seperti ini. Ya. Ya, ini kasar ini. Dah. Terus ditempatkan pada setting katupnya yang tadi saudara. Ya. Setelah grinding pasta tadi atau syukur katup tadi diratakan pada daun katupnya, ya, kemudian dimasukkan di sini. Ya. Masukkan, hati-hati, jangan sampai pada batang katupnya ini ada grinding pastanya. Kalau ada nanti justru kebocoran karena kerusakan alis pada penuntun katupnya dengan batang katupnya. Terus gunakan tadi alat yang sudah disiapkan tadi, nih Mas, silahkan. Ya. Benar-benar cinder head, kepala cinder ini tantang stabil. Ya, kalau yang di meja ini gerak-gerak akan terjadi kerusakan. Ya, silahkan Mas dicoba ya. Rasa diputar penuh, serasa gitu. Ya, sambil ditarik dikit. Ya, nah, begitu. Ini ternyata udah punya feeling ini ya. Ya, sudah lihat terus. Ya, oke. Sementara bisa dilakukan yang terbaik. Setelah itu bisa saudara deteksi, ya, beberapa cara untuk deteksi apakah sudah rapat atau belum. Nah, guru saya ngajarkan dulu dari pendidikan Belanda, sangat teliti sekali, tapi biasanya kita nggak telaten, ya. Yang ngajarkan di bagian setting katupnya digores pakai pensil 3 tempat, kemudian diputar. Kalau pensilnya tadi sudah hilang 3-3-nya berarti sudah lama, sudah rapat. Ya, tapi kalau masih ada 1 berarti belum rapat. Nah, mengapa? Barangkali saat kita mutar adalah miring. Nah, ini makanya hati-hati kalau pakai bor, karena itu pasta atau gerinda, serbuk gerinda bisa aus, ya, miring, bahaya. Nah, cara yang paling mudah adalah yakinkan pada katup ini dalam kondisi bersih, kering, maaf, ya, bersih kering, oke. Kemudian ini juga demikian.
bersih. Nah, ditetesi pakai bensin, ya, pakai bensin. Nah, itu. Dilihat kalau di bawahnya masih bocor, ya, karena nanti memang itu jalan. Nah, ini masih bocor. Nah, nundukkan kalau ini belum rapat. Terus lakukan sampai benar-benar bensin tidak sampai bocor ke bawah. Nah, ini masih bocor. Nah, ini saudara mudah lakukan ini. Hanya dibutuhkan ketelatenan. Kalau saya lebih senang untuk pakai bor ini ada untuk mengawali saja supaya cepat. Tapi pada akhirnya kita finishing pakai tangan karena lebih teliti, ya, pakai tangan yang tadi dengan cara pakai tangan finishingnya. Ya, kurang kaku masih, tidak apa-apa. Ya, pakai tangan. Untuk finishing terakhir. Ya, setelah tadi pakai grinding kasar, terus diganti grinding halus. Yang terakhir diputar-putar tanpa pasta, benar-benar rapat. Nah, ini sudah lakukan. Apakah itu untuk katup masuk, katup buang sama caranya. Yang penting kita harus telaten dan pakai feeling juga untuk deteksi. Kemudian selalu sindir hati dalam kondisi tidak goyang. Nah, kalau goyang resiko, ya. Yang terbaik adalah jepit. Ini bukan jepit, jadi bukan klem, ini jepit aja, ya, perasaan aja. Karena tidak tahu jepit nanti malah pecah, ya, dincot-cot, tidak perlu. Ya. Katup. Saya pesan akhir dari kegiatan ini tolong benar-benar dibersihkan. Jangan ceroboh. Nanti kalau ceroboh ada pasta ini tersisa di sini, apalagi nanti masuk di ring shaker, rusak semuanya. Dan ini perlu saya sampaikan untuk hati-hati karena ada yang nakal juga, pernah kecampuran dengan orang lain, ya. Kemudian di motornya itu dimasuki grinding, ya, baik di busi maupun di oli. Setelah kita bongkar, ya seperti ini. Setelah kita lihat ternyata ada debu-debu grinding itu. Ini orang yang negatif, ya. Tapi kita perlu yang perlu kita pahami, itulah contoh kerusakan yang disebabkan oleh gerinda yang masuk di mesin, ya, gerinda tepung gerinda tadi. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Kita harus waspada karena belum tentu semua orang itu seperti kita. Ada yang seringkali seperti itu terjadi. Kita bongkar, ternyata kerusakan tidak hanya pada dinding silindernya, ya, juga di mesin. Setelah kita wah, ini dimungkinkan adalah ada kemasukan grinding dari mana, ya, kita tidak sah dari mana, itu ada terjadi betul. Nah, ini menunjukkan bahasanya tajamnya, ya, namanya gerinda, ya, ini bentuk serbuk. Temanmu, saudara Arif ini sedang melakukan finishing untuk skor katup. Ini pekerjaan mudah, butuh telaten, dan pasti saudara pun bisa lakukan yang ini. Dengan catatan tadi jangan ceroboh, harus bersih betul. Terima kasih. Jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk kita semuanya.